Dan untuk mengetahui kondisi pagi ini di lokasi pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara, sudah ada rekan kami Leo Chandra yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat pagi Leo, bagaimana kondisi terkini di pengungsian pagi ini? Bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para warga? Selamat pagi Rendra dan juga pemirsa, tepat hari ini saya sudah berada di posko bantuan yang didirikan oleh Palang Merah Indonesia Jakarta Utara, dan di mana untuk seluruh para pengungsi ini memang diketahui rumah mereka terbakar pada saat kejadian kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang terjadi Jumat lalu, dan saya akan mengajak para pemirsa dan juga bisa diperlihatkan oleh juru kameramen saya untuk melihat bagaimana kondisi para pengungsi saat ini. Selamat pagi. Ya, dan seperti yang pemirsa bisa lihat di layar kaca, di mana ini dalam keadaan darurat, kondisi posko di sini cukup layak dengan fasilitas dan respon para relawan gabungan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Dan terlihat juga beberapa pengungsi tidur di bawah dengan menggunakan alas, dan nantinya diharapkan relawan gabungan dapat menyiapkan velbed dan bantal untuk seluruh pengungsi di setiap tenda agar dapat beristirahat dengan nyaman. Dan kemudian kebutuhan obat nyamuk dan juga selimut sangat diperlukan untuk terhindar dari gigitan nyamuk, di mana ini dikhawatirkan khususnya anak-anak dapat terkena penyakit seperti DBD dan malaria yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk tersebut. Dan diketahui juga bantuan dari instansi pemerintahan seperti Kementerian Sosial, kemudian BPBD pusat dan juga BPBD daerah, kemudian ada perusahaan swasta dan negeri, terus ada bantuan dari inisiatif masyarakat, serta tadi saya juga melihat beberapa dari komunitas sosial juga datang langsung ke posko untuk memberikan bantuan langsung ke posko tenda yang di Palang Merah Indonesia di Jakarta Utara ini, dan di mana bantuan itu sudah diterima langsung di posko bantuan logistik seperti makanan siap saji, pakaian, obat-obatan dan juga selimut ke seluruh titik posko pengungsian. Dan posko PMI Jakarta sudah menerima statusnya, dan memang kebutuhan lain yang diperlukan para pengungsi seperti susu khusus balita, susu UHT, kemudian ada popok bayi, persediaan makanan siap saji dan juga selimut memang sangat dibutuhkan para relawan saat ini. Dan saya akan melihat dan menunjukkan ke pemirsa dan juga Rendra yang ada di studio dan di rumah. Ini adalah data dari para pengungsi, dan saya akan langsung mewawancarai salah satu. Selamat pagi Pak, mohon maaf bisa minta waktunya sebentar untuk membantu saya untuk menjelaskan perihal data-data dari para pengungsi ini Pak. Boleh Pak agak ke sini? Iya. Ya, untuk dengan Bapak siapa? Panca. Oke, ya. Pak Panca boleh dibantu untuk jelaskan? Ya, untuk data di sini ada data pengungsi yang saat ini masih berada di kantor PMP, sekarang tinggal 71 jiwa. Yang terdiri dari dewasa 41, anak-anak balita itu 23 dan lansia 7 orang. Dan untuk korban yang sudah ditemukan, korban meninggal dunia ada 15 jiwa. Luka beratnya 49, luka sedangnya 2 jiwa, dan luka ringannya masih kosong. Dan ini rujukan yang kami bawa dari lokasi ke rumah sakit, terutama Polri, Pelabuhan, Rumah Sakit Mulesari, Rumah Sakit Tukoja, Rumah Sakit Kerja, dan Rumah Sakit Firdaus. Dan untuk yang meninggal dunia kita bawa ke RSCM sama ke Rumah Sakit Polri. Dan ini Pak, ini bisa dibantu jelaskan maksud dari ada 14 jiwa dan kemudian ini 7 yang di close itu karena apa Pak? Ya, mungkin ini 14 jiwa ini yang dilaporkan dicari di keluarganya, dan yang 7 ini itu sudah tidak ditemukan juga. Sudah ditemukan. Dan untuk Pak untuk 12 jiwa sendiri itu masih di tahap pencarian sendiri Pak. Kira-kira untuk kesulitannya sendiri itu seperti apa Pak dari tim atau relawan gabungan? Ya, kesulitannya kita memang data dari keluarga juga kurang detail, dan lokasinya juga kita kurang masih cukup luas juga ya. Karena data-data dari keluarganya masih simpang siur juga, karena alamat dan ininya masih banyak yang miss gitu. Baik,
Terima kasih Pak Panca, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan tugasnya kembali. Dan memang juga pemirsa bahwasannya diketahui pada saat kejadian sendiri, tepatnya di hari Jumat lalu, pas kejadian kebakaran kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini, memang tim dari relawan PMI sudah mengirimkan 4 unit ambulan dan juga 4 unit mobil evakuasi, dan saya akan juga mencoba untuk mewawancarai salah satu pekerja ya, salah satu tim dari yang mengurus logistik ya. Kira-kira Mbak, dengan Mbak siapa? Saya Karisa. Mbak Karisa mau nanya untuk perihal bantuan sendiri sudah sejauh mana? Kalau untuk bantuan kita banyak ya Bang. Kita ada dari LSM, ada dari warga, ada dari komunitas, dari PT dan yang lain-lain juga sih. Ada anak-anak sekolah juga memberikan donasi. Sampai sejauh ini Mbak, kira-kira bantuan seperti apa nih yang dibutuhkan para pengungsi yang saat ini memang diketahui jumlah atau keterbatasannya tuh apa aja? Kalau untuk bantuan yang masih kurang itu lebih ke seragam sekolah, perlengkapan sekolah, lebih ke seperti itu sih, selimut paling itu. Kalau untuk pakaian layak pakainya kita sudah banyak yang memberikan bantuan, tapi untuk seragamnya yang masih minim. Gitu. Dan ini sudah diketahui juga bahwasannya memang di sini para pengungsi khususnya balita, apakah mereka sudah mendapatkan makanan atau susu khusus balita sendiri, Mbak? Kalau untuk makanan balita kita juga disupport oleh puskesmas, jadi sudah ada. Cuman kita juga masih menerima sih untuk dari warga, dari LSM dan yang lainnya juga kita terima. Siap, terima kasih Mbak, selamat kembali bertugas. Dan memang pemirsa, untuk agendanya sendiri para relawan gabungan ini bekerja sama dengan BPBD akan melakukan terapi healing untuk anak-anak, di mana diketahui di posko ini sendiri terdapat 23 anak. Dan ada informasi yang saya dapatkan juga dari tim relawan bahwasannya ada satu anak yang memang di posko itu pada saat mereka melakukan terapi healing ini tuh menangis dikarenakan memang kondisi psikologisnya masih mengingat peristiwa kejadian rumahnya terbakar pada saat depo Pertamina Pelumpang kebakar pada Jumat lalu. Dan untuk besok agendanya sendiri yaitu para relawan akan bekerja sama dengan BPBD dengan membawa mobil bermain di posko pengungsian. Dan informasi juga tadi saya juga melihat beberapa anggota dari Pas Pampres ini datang ke posko untuk melihat dan juga pengecekan langsung ke pengungsian yang rencananya hari ini Presiden Joko Widodo akan melihat langsung TKP dan beberapa titik posko pengungsian lainnya. Begitu Rendra dan juga pemirsa, kembali ke studio. Terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari posko pengungsian di depo Pertamina di Jakarta Utara.